Kita melihat makhluk lain malam ini, guys. Bang, nyari makhluk asingnya di sini. Pokoknya kalau diceritain mah, mengerikan sekali pokoknya. Tuh, jalan tuh. Mana? Oh iya. Lihat nggak di kamera tuh? Halo Sobat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah, kali ini saya mau ajak teman-teman semua buat melihat aktivitas makhluk lain di malam hari. Nah, kira-kira makhluk lainnya apa dan seperti apa wujudnya? Pasti kalian penasaran kan? Pokoknya ikutin terus keseruan Dunia Satwa. Kita melihat makhluk lain malam ini, guys. Yuk, langsung meluncur ke TKP. Bang, nyari makhluk asingnya di sini. Enggak, Ben, bukan. Ini lagi ngecek doang karena malam-malam. Emang lu mau nyari makhluk lain? Iya. Beneran? Kuat mental nggak? Kuat lah. Soalnya nih makhluknya ini berurat-urat, warnanya merah, terus sama bergerak-gerak, Pin. Pokoknya kalau diceritain mah, mengerikan sekali pokoknya. Tapi ya sebelum ke makhluk lain itu, kita coba ngecek kandang, guys. Jadi kalau misalnya malam, saya sambil ngecek-ngecek kandang gitu. Di sini ada si Yellow Amazon, terus di sini ada si Momo, terus di sini ada Batik Australia. Jadi kalau malam sambil kita ngecek-ngecek, soalnya kadang ada tikus yang masuk, guys, ke dalam kandang ini. No, lu lihat nggak di atas no tikus no? Tuh, jalan tuh. Tuh tikus. Oh iya. Lihat nggak di kamera tuh? Itu adalah peliharaan saya tuh. Bukan. Dia bukan bagian dari peliharaan saya, guys. Nah, itu tuh tikus di sini banyak banget, memang banyak banget. Dan banyak banget pertanyaan, Pin. Kenapa tikus-tikus di sini nggak pada nyerang burung? Karena jatah makanan tikus-tikus di sini masih tersedia. Kita makanan di sini tuh berlimpah banget, guys. Tuh, kalian lihat tuh, millet aja nggak ada batasannya tuh. Ada terus banyak, jagung juga sama. Jadi si tikus-tikus itu hanya mencuri makanan-makanan sedikit yang sisa-sisa dari si burung, guys. Jadi selagi masih ada makanan buat si tikus, otomatis si burung-burung ini insya Allah tidak akan diserang oleh si tikus. Tapi kalau udah nggak ada jatah makanan sama sekali, yang ada si burung keserang. Waktu itu saya pernah, guys. Itu parkit Australia saya 4 ekor, kakinya pada patah-patah gara-gara tikus. Itu ngeselin banget. Suara apa tuh? Dengar nggak? Iya, suara apa tuh? Enggak, lu horor aja lu, itu suara perkutut apa puter burung puter. Suara kayak gitu. Yuk, langsung aja kita ke dalam. Tuh kan bunyi lagi kan. Jadi sebelum masuk ke dalam, saya mau ceritain sedikit. Jadi kalau misalnya masuk kandang ini malam-malam itu iseng bangetnya karena si Momo kadang bisa ngomong halo gitu. Terus banyak burung-burung di sini, ada beberapa yang sekelibat kayak bunyinya tuh kayak suara manusia. Akhirnya kayak parno sendiri kalau masuk kandang ini malam-malam itu suka kayak gue pernah ngibrit, Pin, lari. Kalau kata orang tamun ngibrit, itu lari akhirnya buru-buru ke dalam ruangan tuh karena di sini tuh menyeramkan. Kadang suka ada tikus lewat juga, akhirnya barang jatuh guntang. Tapi kan namanya penakut, akhirnya kita lari. Yaudah yuk, kita ke hal yang lebih menakutkan lagi. Yuk langsung kita ke dalam. Ada hal yang lebih menakutkan, yuk meluncur. Nah guys, tadi kan saya janjinya itu mau nunjukin ke teman-teman semua hal yang menyeramkan, merah-merah berurat. Bener nggak, Pin? Ini saya mau menunjukkan hal-hal itu. Nih, Pin, tuh lihat. Nih guys, nih kalian lihat nih, tuh. Ini merah-merah berurat. Mana uratnya? Nah, lu harus melihatnya tuh dengan mata batin, Pin. Batin? Iya. Enggak gitu. Jadi kita melihatnya menggunakan teknologi, guys. Kemarin soalnya banyak banget yang tanya, Bang, gimana perkembangan telur sulcatanya? Nah, kali ini saya mau ajak kalian gimana perkembangan telur sulcata. Nah, ini di showcase yang ini yang keluar nih telurnya pada tanggal 11 bulan 12 2020. Kalau 12-nya ini doang ya, 2 ya. Tanggal 12 bulan 12 itu jadi flash sale, guys. Jual murah. Tapi ini karena untungnya tanggal 11 akhirnya nggak jual murah, guys. Nah, ini dia nih. Ini jadi sedikit review dulu, sedikit mesinnya nih. Nah, mesinnya cuma begini dong, guys. Yang nyala itu cuma si kipasnya doang. Terus kita kasih air di atas sama di bawah buat humidity ataupun kelembapan. Nah, terus di sini kita taruh termometer digital, sama di sini ada termostat, guys. Termostat ini fungsinya buat ngatur suhu atasnya berapa, bawahnya berapa. Terus kalau misalnya suhunya di bawah yang kita set, itu akan menyalakan heatpad yang ada di belakang tuh. Di belakang itu ada hitam-hitam, itu namanya heatpad. Heatpad itu adalah fungsinya buat pemanas si ruangan. Jadinya biar ruangan itu balik ke suhu normal yang kita setting. Nah, setting suhunya itu di 29 sampai 32. Itu suhu yang aman buat telur sulcata. Katanya sih begitu, guys. Tapi kita coba cek. Ini berarti usia telur nih lebih dari 1 bulan, hampir 2 bulan ya berarti ya. Ini kita cek ya. Nih. Ini telur yang pertama nih yang kita cek. Nah, oke guys, ini adalah telur pertama yang kita cek nih. Nih tuh, kalian lihat tuh. Ini ada hitam-hitam.
Nah, hitam-hitam itu adalah si sulcatanya tuh guys. Itu bergerak-gerak dikit tuh, kelihatan nggak? Nah, bergerak-gerak ya, tapi masih dikit ya. Nah, ini kita ngeceknya sekitar jam 1:30 malam guys. Nah, kita lihat tengah malam kayak gini ada yang ngeronda nggak nih telur sulcatanya nih, si sulcata di dalam telurnya nih. Kira-kira ada yang ngeronda nggak ya? Nih, kita lihat sebelah lagi. Oh, ini enggak nih, masih urat-urat darah doang tuh, kelihatannya jelas ya. Terus yang sebelah sini. Ini yang sebelah sini nih. Ini udah mulai kelihatan si sulcatanya tuh di bawah tuh, kelihatan nggak? Nih, di bawah sini nih. Ini si sulcatanya nih guys. Yang ini urat-uratnya doang. Nah, terus sebelah sini kita lihat. Nah, ini juga masih belum kelihatan, sulcatanya ada di bawah. Tapi kayak ada yang gerak-gerak deh. Tuh ada yang gerak-gerak tuh. Kalian lihat nggak di pinggir? Nah, itu tuh. Tuh gerak kan? Tuh, kelihatannya jelas ya guys. Itu gerak, itu sulcatanya udah jadi tuh guys. Udah ada kehidupan di dalamnya. Sebenarnya yang lainnya juga udah ada kehidupan, tapi belum sebegitu aktif yang ini nih. Nah, ini kelihatan nih, jelas nih. Tuh, kelihatan kan bentuknya tuh yang bawah. Nih guys, yang ini nih, yang bawah nih. Nih. Nah, ini nih yang bawah ini. Ini entah kepala entah kaki ya. Tuh gerak-gerak dikit-dikit. Tuh. Ya, gerak ini kita pindah lagi ke sebelah sini. Nah, kalau sebelah sini tuh yang gerak-gerak tuh apa ya? Tuh. Tapi masih belum kelihatan jelas ya. Tuh. Ini baru urat-uratnya doang, banyak, bagus. Terus yang sebelah sini, ini nih udah mau jadi nih, kelihatan jelas nih tuh. Kelihatan jelas banget guys. Nah, ini baru 8 telur. Baru 8 telur nih. Terus kita ke bawah lagi. Nah, kita ke bawah. Yang ini tuh kita kasih tutup sedikit supaya kalau misalnya ada benda jatuh ke bawah nggak ngerusak si telur guys. Nah, ini kita langsung aja nih. Yang sebelah sini sama begitu doang tuh, keluar uratnya udah banyak banget, nggak kayak yang awal. Terus ini juga sama nih, tapi ini udah mulai jadi kura-kura di bawahnya. Nah, ini udah kelihatan tuh guys. Nih kelihatan kan jelas tuh, ada yang hitam-hitam itu. Nah, itu si sulcatanya tuh guys, anakan masih di dalam telur. Nah, ini juga sama tuh, udah hitam-hitam. Nih yang sebelah sini pokoknya hitam-hitam dah tuh, kelihatannya beda sedikit ya. Nah, ini juga sama nih, tuh udah kelihatan. Nah, ini udah kelihatan jelas nih, ini si kaki nih. Ini pasti nih kaki. Ini kelihatan jelas tuh. Ya, ada 2 ya, kayak kaki gitu. Nah, ini masih begini bentuknya. Terus yang sebelahnya lagi. Nah, tuh mulai agak gerak dikit tuh. Sebelah sininya nih, yang sebelah sini HP, kalian lihat. Tuh. Udah mulai kelihatan ya. Terus sebelah sini lagi. Oke, sebelah sini enggak, sebelah sini. Tuh gerak pin. Nih lihat dari sini nih. Ini kelihatan nggak? Tuh, tadi gerak-gerak. Tuh gerak-gerak. Wah, seru ya. Ternyata bisa ngelihat kehidupan di dalam telur tuh dengan ini. Kalau cangkang telurnya nggak terlalu tebal guys, masih bisa ditembus cahaya. Itu dalamnya itu masih bisa kelihatan guys gerak-geraknya. Telur ayam, telur burung, telur sulcata itu masih bisa kelihatan. Tuh, ada kehidupan ya. Nah, ini yang di tanggal 11 bulan 12 guys. Nah, ini kita tutup lagi buat menjaga suhunya supaya stabil. Terus kita pindah nih ke sini nih. Kalau yang ke sini nih agak ribet sedikit. Nah, nih kalian lihat nih, ini indikator nyala tuh. Yang tulisan out. Nah, itu indikator merahnya nyala karena suhu di dalam showcase-nya ini kurang guys. Jadi dia naik sampai ke suhu yang kita inginkan. Saya naikin sampai suhu ke 31 baru dia mati, heatpad-nya baru mati. Tapi nggak apa-apa, dia naik, kita buka aja. Ini susah banget nih lewat sini nih. Nah, ini kita buka. Ini kita lihat nih, telur yang kemarin fertil atau enggak. Ini tanggal 6 bulan 1 2021 guys. Kalau yang tadi kan 2020. Nah, ini 2021 nih. Yang telurnya yang kedua nih keluarnya. Udah ada kehidupan tuh guys. Tuh, kalian lihat ada kehidupan. Yang sebelah sini juga. Oh, tuh ada kan? Ada kehidupan kan? Kelihatan nggak tuh? Mantap. Ini juga ada tuh kehidupannya. Kalian lihat ada titik itu ada kehidupan tuh, udah ada embrionya. Nah, ini juga sama tuh, kecil, kelihatan. Nah, ini juga sama tuh, kelihatan nggak tuh? Ada kehidupan. Terus tuh, ini juga tuh ada kehidupan tuh, ada embrionya. Ini juga sama. Ini juga sama guys, tuh kelihatan nggak kecil tuh. Nah, terus sebelah sini lagi. Nah, itu sama tuh, ada embrio. Nah, ini kelihatan jelas ya, tuh ada embrionya ya. Tuh. Terus sebelahnya lagi. Tuh sama ya, ada embrionya. Terus sebelahnya lagi tuh sama, udah ada urat-urat darahnya. Sip, mantap. Ini telur jumlahnya 12 butir. Oke guys, kita pindah lagi ke kotak yang selanjutnya. Kotak yang di bawah. Ini saya agak duduk sedikit deh. Nah, ini kita lihat. Jeng. Wih, ada kehidupan ya tuh. Mantap, ada embrionya. Terus ini juga tuh, mantap, ada embrionya.
Wah, ini juga tuh ada embrionya guys, kelihatan kan? Nah, tuh ini juga ada embrionya. Terus sebelah sini, ini jelas nih, ada tuh embrionya tuh. Pindah lagi, nah sama nih. Lihat lagi, wah mantap. Ini ada embrionya juga. Ini juga tuh ada tuh. Terus pindah lagi, wih ini jelas nih ya, udah ada urat darahnya tuh. Terus ini sama, mantap. Ini juga sama. Dan ini yang terakhir, wih sama tuh, kelihatan kan? Jelas kan? Nah, jadi gitu guys. Buat ngecek telur, apakah telur itu fertil atau enggak. Fertil itu artinya telur itu dibuahi dan berkembang guys dengan bagus. Artinya ada embrio di dalamnya. Tapi kalau misalkan yang non fertil, itu telurnya kemungkinan tidak dibuahi guys. Nah, ini kita tutup lagi buat menjaga suhunya supaya stabil. Jadi ini inkubator 2 ini sudah berjalan dengan sukses guys, sudah berjalan dengan mulus, sudah aman. Artinya inkubator ini 2 sudah berhasil membuat si embrio itu bertahan. Artinya suhu di dalam si showcase ini ataupun kita sebutnya adalah mesin penetas ini berhasil guys. Nah, tapi guys, kalian harus tahu, berhasil di dalam telur belum tentu berhasil ketika keluar. Kadang ada aja masalah ketika si sulcata itu mau keluar, entah itu kurang kelembapan, entah itu cangkangnya terlalu keras, entah itu si sulcata anakannya yang di dalam telur itu nggak kuat nyundul si telur, akhirnya bisa aja si anakan sulcata mati di dalam. Ya, mudah-mudahan aja kita panen semua, total itu ada 44 anakan guys nanti kalau misalnya panen semua. Oke, pasti kalian mau dong giveaway ini dong, anakan sulcata. Pokoknya kalau misalnya kalian mau giveaway ini syaratnya gampang banget, like sampai 100k like dalam waktu 1 minggu, oke, dari video ini diposting. Jadi jangan sampai nggak like dan jangan sampai nggak ajak teman-teman yang lainnya buat like video ini sampai 100k ya. 100k loh, bukan 10k, 100k. Biar kalian enak, kita juga enak, oke? Mantap. Jadi ada target masing-masing, nanti kita langsung kabulin giveaway anakan sulcata buat teman-teman nih, sahabat dunia satwa di rumah. Oke guys, mungkin konten malam ini sekian. Mudah-mudahan kalian semua di rumah dapat informasi gimana caranya merawat teluran sulcata. Kali aja mimpi kalian yang sekarang nih pengen punya sulcata, nanti kedepannya bisa punya sulcata, bahkan punya indukan guys. Jadi nggak panik lagi gimana cara merawat indukan sampai bahkan si indukan itu bertelur dan merawat telurnya seperti ini. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.